لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ahmad Husairi. Saya guru di SDN Kelapa 201 mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya mahasiswa PPG PTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam jabatan D1 tahun 2025. Saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat PPG, yaitu kelas 5 bab 9 tentang ibadah haji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar materi tentang ibadah haji. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Bang Nes yang telah memimpin doa. Anak Bapak sekalian, silakan buka buku paketnya tentang ibadah haji, yaitu bab 9. Sebelum Bapak bahas tentang ibadah haji, marilah kita speaking dulu biar semangat. Sudah dibuka buku paketnya? Sebelum kita speaking, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, siapa yang sudah pernah pergi ke Tanah Suci? Ada yang sudah pernah? Oh belum. Mudah-mudahan kita semua akan berangkat ke sana. Supaya lebih semangat, kita speaking dulu. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya mau ke Mekah, keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula usta aqobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Tujuan pembelajaran dari ibadah haji yang pertama, yaitu kita meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Jadi ibadah haji itu bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi juga dengan ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan. Yang kedua yaitu membiasakan diri perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah apabila kita laksanakan, kita kerjakan akan mendapat pahala. Lalu yang ketiga,
jelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji. Lalu yang keempat, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji. Dan yang kelima, mempraktikkan manasik haji sesuai dengan ketentuan dengan benar. Oke, yang pertama, pengertian haji. Haji berasal dari kata hajja yahuju hajja, di mana secara bahasa artinya apa? Mengunjungi. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah atau berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan beberapa kegiatan ibadah yang ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Itu adalah pengertian haji secara istilah. Jadi ibadah haji adalah serangkaian ibadah yang dilaksanakan ke Baitullah atau ke Mekah dengan waktu dan ketentuan yang sudah ditentukan. Hukum ibadah haji. Hukum menunaikan ibadah haji adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Itu yang sangat dianjurkan atau juga wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang memenuhi syaratnya. Nanti kita akan bahas syarat-syarat wajib haji bagaimana. Kewajiban haji itu bagi setiap muslim hanya sekali saja seumur hidup, sedangkan selebihnya termasuk sunnah. Jadi apabila kita sudah melaksanakan haji, terus kita ingin melaksanakan haji lagi, boleh, tapi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali, itu bisa dikatakan hukumnya wajib apabila kita sudah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat haji. Syarat haji yang pertama apa? Islam. Jadi umat Islam itu wajib apabila dia sudah mampu untuk memenuhi melaksanakan ibadah haji. Lalu yang kedua, balik. Apa itu balik? Balik adalah dewasa, yaitu orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu balik. Lalu yang ketiga, berakal sehat. Jadi kalau kita sebagai umat Islam memiliki akal sehat, maka kita bisa dikatakan syarat wajib haji. Lalu yang keempat, merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. Kalau dulu zaman Nabi Muhammad itu ada yang namanya seorang budak atau hamba sahaya. Tapi di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak. Lalu yang kelima, mampu. Artinya apa? Kuat fisiknya, biayanya mencukupi baik untuk perjalanan selama ibadah haji maupun keluarga yang ditinggalkan. Jadi gini, mampu itu ada dua. Mampu kita untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, dan kita mampu meninggalkan biaya kehidupan yang ditinggalkan. Jadi ada keluarga, ada orang tua, dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mampu untuk membayar ibadah haji, tapi dia tidak mampu untuk meninggalkan biaya yang ditinggalkan untuk anak-anaknya, maka itu tidak dikategorikan dia mampu. Mampu itu ada biaya untuk berangkat haji dan ada juga biaya untuk keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, rukun haji. Apa itu rukun haji? Rangkaian amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka ibadah hajinya tidak sah atau batal. Jadi rukun haji ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Tidak mengerjakan salah satu rukun haji, maka dikatakan tidak sah dalam melaksanakan ibadah haji. Rukun haji yang pertama apa? Ihram. Apa itu ihram?
berpakaian ihram berupa kain putih yang tidak dijahit serta niat ihram dan haji. Lalu yang kedua, wukuf di Arafah. Kapan itu terjadi wukuf di Arafah? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Rukun haji yang pertama ihram, yaitu berpakaian ihram. Untuk anak laki tidak boleh menggunakan pakaian ihram yang berjahit. Itu untuk anak laki. Ada perbedaan dalam berpakaian ihram antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian ihram atau lain sebagainya yang berjahit. Sedangkan perempuan boleh menggunakan pakaian ihram dan bahkan harus menutup auratnya. Itu laki-laki dan perempuan. Yang ketiga apa rukun haji? Tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ibadah itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Berputarnya kita tawaf dari ke kiri apa ke kanan, apa dari kanan ke kiri? Nah, yaitu posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Nah, jadi kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat tawaf, yang pertama apa? Menutup aurat. Laki-laki dan perempuan harus menutup auratnya. Lalu yang kedua apa syaratnya? Suci dari hadas dan najis. Yaitu pada saat kita tawaf, semua manusia yang melaksanakan tawaf harus dalam keadaan suci, harus sudah dalam keadaan berwudu. Lalu yang ketiga, Ka'bah hendaknya di kiri orang yang tawaf. Selanjutnya dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Dan yang terakhir dilakukan di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Mekkah Al-Mukarramah. Yang keempat rukun haji apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Tadi udah kita lihat syarat-syarat tawaf. Sekarang syarat-syarat sa'i. Apa syarat-syarat sa'i? Ya, sesudah tawaf rukun atau tawaf duduk. Lalu yang kedua, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Lalu yang ketiga, 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah. Dan yang terakhir, berjalan dalam batas atau lingkungan tempat sa'i. Jadi gini, nanti pada saat di kota Mekah, orang yang melaksanakan sa'i itu ada jalurnya, sudah disiapkan jalur tempat di mana kita harus melaksanakan sa'i. Kalau tawaf, kita melaksanakan di mana? Di dekat Ka'bah. Sedangkan saya ada lagi tempatnya, sudah disiapkan jalurnya, yaitu dari Safa ke Marwah. Kita bolak-balik sebanyak 7 kali. Itu adalah sa'i. Yang kelima, apa yang kelima? Tahallul. Apa itu tahallul? Ya, tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai untuk kepentingan ihram. Bagi laki-laki lebih utama digundul rambutnya, jadi dibotakin lebih bagus. Makanya kebanyakan orang pulang haji kepalanya yang laki botak. Karena pada saat kita melaksanakan tahallul di sana, itu kita gunting 3 helai rambut sama kita gunting seluruh rambut kita, sama aja harganya. Sayang-sayang, makanya kebanyakan jamaah udah gundulin aja seperti itu. Lalu yang keenam apa? Tertib. Apa itu tertib?
berurutan, maksudnya semua amalan haji yang termasuk rukun Islam secara berurutan dari awal sampai akhir. Jadi rukun haji itu dilaksanakan harus berurutan. Yang pertama tadi apa? Ihram. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Itu rukun haji harus berurutan dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan yang keenam tertib. Jadi nggak boleh tuh kita melaksanakan saya sa'i dulu, nggak boleh. Harus berurutan dari ihram sampai terakhir tahallul. Itu rukun haji. Oke, selanjutnya apa? Wajib haji. Wajib haji, perkataan wajib dan rukun biasanya sama artinya, tetapi dalam urusan haji berbeda. Jadi gini, rukun haji tadi sudah Bapak jelaskan harus berurutan dan wajib kita laksanakan. Sedangkan wajib haji yang pertama apa? Rukun, yaitu suatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Perbuatan ini tidak boleh diganti dengan dam atau denda. Jadi gini, misalkan tadi kalian setelah ihram harusnya kan wukuf di Arafah. Iya. Setelah ihram kalian, oh saya mau tawaf dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Dan itu tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda. Jadi rukun haji itu harus kita laksanakan secara berurutan, tidak boleh berantakan. Lalu yang kedua, wajib. Apa itu wajib? Sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi sahnya haji itu tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam atau denda, yaitu dengan menyembelih binatang. Jadi apabila kamu melaksanakan ibadah haji, terus kamu melaksanakan pelanggaran di dalam ibadah haji selain dari rukun haji, maka kamu harus membayar dam. Dam itu denda. Sebesar apa? Yaitu sebesar harga kambing. Misalkan harga kambing di sana 6 juta, ya kamu harus bayar harga 6 juta seekor kambing dan harus disembelih. Itu dalam wajib haji. Beda halnya dengan rukun haji. Selanjutnya, beberapa kewajiban haji yang harus dijalankan. Yang pertama apa? Ihram dari mikot, yaitu memakai pakaian ihram tidak berjahit, dimulai dari tempat yang sudah ditentukan sampai selesai ibadah haji. Lalu yang kedua apa? Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf. Wukufnya tadi di mana? Wukuf di Arafah. Kapan wukuf di Arafah? Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan bermalam di Muzdalifah yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Bermalam di Mina selama berapa hari? 2 atau 3 malam pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu yang keempat, lempar jumroh akobah sebanyak berapa kali? 7 kali, dan waktunya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Lalu yang kelima, melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh bulat, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Kapan itu dilaksanakan? Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan melemparkan 7 kali setiap jumroh. Lalu yang keenam,
meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Jadi ini adalah ketentuan kewajiban haji yang harus kalian laksanakan. Di mana yang pertama ihram. Ihram itu kita harus memakai pakaian ihram disertai dengan niat. Lalu yang kedua, kita harus bermalam di Muzdalifah. Kapan? Yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sebelum kita bermalam di Muzdalifah, kita wukuf dulu. Di mana? Di Arafah. Yang ketiga, kita harus bermalam di Mina sebanyak 2 sampai 3 malam, yaitu pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, melempar jumroh sebanyak 7 kali, dan yang kelima melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ulo, wusto, dan aqobah. Dan yang terakhir, meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah haji, bukan hanya sekedar ucapan, tapi melainkan perbuatan juga harus dijaga. Pada saat melaksanakan ibadah haji itu, kita nggak boleh ngomong sembarangan, ucap sembarangan itu nggak boleh. Mengucap sembarangan aja tidak boleh, apalagi kita melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh, biasanya pada saat kita melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dengan berjuta-juta orang, usil, oh sendalnya kita ambil, kita nggak punya sendal, ngambil sendal orang, itu nggak boleh. Itu perbuatan. Ucapan juga. Di sana kenapa kita harus menjaga ucapan dan perbuatan? Karena kita sedang berada di tanah haram, tanah yang suci. Jadi ucapan dan perbuatan harus kita jaga pada saat melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya sunnah haji. Sunnah haji yang pertama apa? Ifrad. Apa itu ifrad? Mendahulukan urusan haji terlebih dahulu baru mengerjakan atas umroh. Jadi pada saat ibadah haji kita harus melaksanakan segala ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau semuanya sudah selesai, baru kita boleh melaksanakan yang namanya umroh. Lalu yang kedua, apa? Membaca talbiyah. Pada saat kapan kita membaca kalimat talbiyah? Pada saat tawaf, pada saat kita mengelilingi Ka'bah. Lalu yang ketiga, tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika permulaan datang di tanah haram. Yang kelima, salat sunnah ihram 2 rakaat setelah selesai wukuf. Yang kelima, bermalam di Mina, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keenam, tawaf wada. Apa tawaf wada? Ya, yang keenam tawaf wada. Ini yang paling berat. Yang paling berat dilaksanakan oleh umat Islam pada saat melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena pada saat kita ingin melaksanakan tawaf wada, itu artinya kita ingin berpisah. Kita ingin meninggalkan tanah haram. Kita ingin meninggalkan Masjidil Haram. Itu selalu berat untuk kita laksanakan. Kenapa? Kita belum tahu kapan lagi kita bisa berkunjung ke tanah haram tersebut. Lalu yang ketujuh, berpakaian ihram dan serba putih. Yang delapan, berhenti di Masjidil Haram pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi nanti pada tanggal 10 Zulhijjah, seluruh umat Islam yang melaksanakan ibadah haji itu semuanya berkumpul di Masjidil Haram. Selanjutnya, cara mengerjakan haji. Yang pertama apa? Dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, haji ifrad. Kita melaksanakan haji terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ada haji tamattu. Apa haji tamattu? Mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan haji sampai selesai. Kalau haji tamattu kita laksanakan, baru kita kena denda.
pada saat melaksanakan ibadah haji. Dendanya berapa? Yaitu menyembelih seekor kambing tadi. Yang ketiga apa? Haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Itu cara mengerjakan haji. Ada 3, yaitu haji ifrad, kita mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh. Yang kedua haji tamattu, umroh dulu baru haji. Yang ketiga haji qiran, dilaksanakan secara bersamaan antara haji dan umroh. Yang terakhir yaitu hikmah haji. Setelah kita melaksanakan serangkaian ibadah haji, kita harus ada perubahan di dalam diri kita itu untuk menjadi lebih baik. Yang pertama apa? Taatan kepada Allah. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah haji harus ada perubahan di dalam diri kita. Yang awal mulanya sholat fardunya nggak pakai sholat sunnah rawatib, setelah pulang haji kita melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu harus seperti itu. Lalu yang kedua, pengampunan dosa. Di sanalah kita akan diperlihatkan mujizat-mujizat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pembersihan jiwa. Di sana kita mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan memohon taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kesadaran akan akhirat, bahwa kehidupan manusia di dunia itu semuanya pasti akan berakhir, akan menuju ke tempat yang paling abadi, yaitu di akhirat. Itu adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang haji. Dari pengertian, dari rukun, dari syarat dan wajib haji sudah kita bahas. Sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak. Tadi sudah kita bahas pengertian haji, rukun haji, dan maupun pelaksanaan haji. Bapak ingin tanya, melaksanakan ibadah haji itu di bulan apa? Bulan apa? Ya, melaksanakan haji itu di bulan Dzulhijjah. Melaksanakan ibadah haji termasuk rukun apa? Masuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Pada saat kita melaksanakan ibadah haji, tadi Bapak sudah jelaskan, ada yang namanya hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Apa? Ya, hari dimana diharapkannya untuk berpuasa. Tadi juga ada kalimat talbiyah. Bagaimana bunyi kalimat talbiyah? Oke, dibacanya itu pada saat kita melaksanakan apa? Pada saat melaksanakan tawaf. Kalimat talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Selanjutnya, pada saat melaksanakan ibadah haji, misalkan ada orang kaya, hartanya banyak, maka hukumnya apa? Apa? Wajib. Orang yang sudah mampu memiliki harta, maka dia dikatakan hukumnya wajib melaksanakan ibadah haji. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja, lembar soal untuk kalian kerjakan hari ini.
Oke, anak Bapak, Silakan. mengerjakan soal yang telah Bapak berikan. Apabila dari soal tersebut ada yang kalian tidak paham, merasa susah, sulit, boleh dipertanyakan oleh Bapak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Gimana? Ada soal yang sulit? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan dan apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Itu termasuk rukun haji, syarat haji atau sunnah haji. Apabila kita laksanakan, tidak kita kerjakan, hajinya tidak sah. Termasuk apa? Rukun, syarat, sunnah haji. Termasuk rukun. Apabila kita tinggalkan, tidak kita kerjakan, maka itu termasuk rukun haji. Hajinya tidak sah. Oke, anak-anak Bapak, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi bekal kita, dan mudah-mudahan semua anak-anak Bapak bisa melaksanakan ibadah haji semua. Amin ya robbal alamin. Demikian materi Bapak pada siang hari ini. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.